Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun, kekuatan, kesehatan, senantiasa Tuhan curahkan. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami akan membuka hati kami, pikiran kami, dan segenap hidup kami untuk taburan firman-Mu. Berbicaralah dan didiklah kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah pentingnya ibadah dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Orang yang beribadah dan tidak beribadah tentu akan mengalami perbedaan, karena ibadah itu sangat berguna bagi kehidupan setiap manusia, setiap orang percaya. Yang pertama, ibadah itu berguna untuk hidup sekarang ini. Dengan ibadah, kita akan menjadi lebih bijaksana, karena firman Tuhan berbicara, mengatur, mendidik, dan membentuk kehidupan kita. Sehingga kita juga punya pola hidup yang sehat, pola hidup yang baik, karena kita memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, atau tidak hanya mencari kesenangan dan kepuasan secara pribadi. Dengan beribadah, Tuhan akan selalu mengajar kita, akan selalu mendidik kita, dan membawa kita kepada tujuan yang benar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, juga akan berguna untuk hidup yang akan datang. Karena hidup kita di dunia ini ada batasnya. Waktu kita lahir, kemudian menjalani kehidupan, sampai pada akhirnya kita akan mati, dipanggil Tuhan, kembali ke rumah Tuhan. Dan di sana kita akan menikmati kehidupan yang kekal. Jadi ibadah di dalam dunia, ketika kita berlutut, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk latihan. Sampai pada saatnya kita bertatap muka, berhadapan muka dengan Tuhan, kita sudah terbiasa menyembah Tuhan, terbiasa meninggikan nama Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Jadi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Latihlah dirimu dalam hal ibadah secara rohani, atau melakukan hal-hal kerohanian. Itu perlu latihan, baik dalam hal doa, datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berkorban memberi persembahan. Itu perlu latihan. Kemudian yang kedua, beribadahlah dengan tulus dan setia. Jangan hanya menuntut berkat Tuhan, jangan hanya menuntut pertolongan Tuhan, jangan hanya menuntut Tuhan campur tangan dalam segala kehidupanmu, tetapi engkau melupakan tanggung jawab dan tugasmu beribadah kepada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidupmu dan Tuhan akan memberkatimu. Latihan jasmani terbatas manfaatnya, tetapi melatih diri beribadah kepada Tuhan akan berdampak pada kehidupan saat ini dan juga berdampak pada kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bapak untuk pengajaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami mau melatih diri kami mau mendisiplin diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah kepada Tuhan itu akan bermanfaat bagi hidup kami saat ini. Ketika kami masih ada di dalam dunia, hidup kami akan dibentuk, dididik, diajar, supaya kami layak di hadapan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan kami tidak jatuh di dalam dosa, tidak menuruti hawa nafsu, kedangingan, sehingga hidup kami layak di hadapan Tuhan. Dan juga ibadah ini akan bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Ketika kami mati secara manusia, tubuh kami akan dimakamkan, dikembalikan ke dalam tanah. Tetapi secara roh kami akan kembali kepada Allah Bapa. Kami akan mengalami kehidupan yang kedua, kehidupan yang kekal, kehidupan di dalam surga. Dan di sana kami hanya memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu,
ibadah di dalam dunia adalah sebagai satu persiapan, sebagai satu latihan sampai saatnya nanti kami bertatap muka, bertemu dengan Tuhan, menikmati kasih karunia, anugerah, dan kemuliaan Tuhan secara sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami, setiap orang percaya yang rela mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.